Wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di podcast Insight. Kali ini barengan sama Sahil Mulahela ya, seperti biasa dong. Kita datang di sini, kita hadir di sini pengen ngobrol-ngobrol tentang masalah kehidupan. Masalah-masalah yang ada di kehidupan ini, apapun pokoknya pengen kita bahas, tapi yang jelas akan ada manfaat yang bisa dipetik. Nah, manfaat yang bisa dipetiknya apa? Makanya tonton dulu sampai habis dong. Masa dari awal udah ada manfaatnya? Ntar dulu, belum. Nanti di pertengahan. Nah, hari ini yang kita pengen obrolin itu seputar baper dan juga peka ya. Nah, kedatangan di studio kita saat ini sudah ada Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Sahil. Sehat nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Seger banget loh Ustadz. Kalau ngelihat mukanya. Makan korma sekilo. Hah? Udah langsung dagang? Ustadz, tapi lagi sibuk apa aja sekarang? Alhamdulillah kajian online. Sebagian udah mulai offline. Oke. Tapi alhamdulillah banyak ada hikmahnya lah gitu. Kalau online jadi lebih banyak yang ngikut, bisa dari mana-mana. Perbedaannya apa online sama offline? Kalau online nggak ada berkat, nggak ada snack. Yang penting itu snacknya ya. Oke, Ustadz, hari ini tuh kita pengen ngobrolin di podcast Insight tuh masalah baper, masalah peka. Karena kan biasanya orang, contohnya saya deh, rumah tangga nih, laki bini gitu kan ya. Bini tuh kan suka ngasih kode, Ustadz. Suka ngasih kode-kode. Nggak ngomong terus terang. Kalau lakinya nggak paham, diomelin lakinya. Lah itu gimana? Emang kita dituntut peka atau gimana sih sebenarnya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kan begini, kenapa sih kita mesti peka? Kenapa mesti sensitif gitu ya? Ada orang yang tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Ada orang yang tidak bisa ngomong langsung. Kan harusnya tuh agama juga ngajarin ya. Kalau suka bilang. Kalau nggak suka bilang, ente nggak suka mana bilang aja gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Kadang ada orang yang dia nggak suka sama kita, dia nggak ngomong tapi dia ngasih kode-kode. Contohnya bang, kalau di kehidupan tetangga segala macam, ada tanah kosong nih, orang buang sampah sembarangan. Yang punya tanah nggak demen. Cuman kagak enak, karena yang buang sampah tetangganya. Dia ngapain? Dia nggak ngomong, cuma ngasih kode doang, ditaruh pot bunga di situ. Apa maksudnya tuh? Jangan buang sampah di sini. Cuman yang buang sampah kagak ngerti. Masih buang juga ya nggak? Yang punya tanah kesel nggak nih? Kesel lah. Pakai tulisan sekarang, ya nggak tuh? Mohon jangan buang sampah di sini. Masih sopan. Yang buang sampah kagak ngerti juga. Ditulisin cuman monyet yang buang sampah di sini. Akhirnya dia tambah keras tuh, ya nggak? Yang buang sampah di sini monyet, pakai bertengkorak lah gitu. Kita kadang nih orang kenapa sih kasar banget begitu tuh? Ada orang yang kadang-kadang dia nggak enak gitu. Harusnya sih kita peka gitu. Ada peribahasa orang Arab nih, bilang begini, al abdu yuqra'u bil aso, wal hurru takfihil isyarah. Hamba sahaya diingatkan dengan kayu, orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Mungkin terjemahan yang bebasnya begini, orang yang jahil, orang yang nakal, kalau belum dijewer belum berhenti, betul nggak tuh? Kalau orang yang cerdas cukup pakai isyarat. Gitu. Jadi kita nggak ngomong kayak Ustadz ceramah nih, batuk-batuk, Ustadz minta minum kali. Begitu ya, nggak paham. Dikasih air putih, Ustadz masih batuk juga. Diminta jus kali, minta jus. Begitu. Cuman kadang agak paham. Anak kemarin ngajar, batuk-batuk, diusir. Woi, cek kesehatan nih, digituin kemarin. Itu lain lagi ceritanya. Jadi ada orang yang kadang tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Dia ngasih kode begini. Tapi kadang kita juga mungkin begitu. Yang nakal teman kita, nggak enak dong kita kalau ngomong langsung gitu. Kan kita cuma ngasih gitu kan, gitu. Kayak deketin perempuan. Dia kagak paham, dia kayak istri. Iya kan? Kan sekarang zamannya apa sih? Zamannya kerja work from home. Terus suami jam 9 malam masih kerja di depan komputer. Kan bininya nanya. Istrinya habis head seminggu, tadi maghrib mandi, masih basah di rambut. Jadi perempuan kan kagak enak, dia cuma ngasih kode doang, masih lama bang. Kata lakinya, gua kerja sampai subuh. Ya enggak? Itu bininya udah bolak-balik begini-begini dia, ngasih tahu dia udah keramas. Itu lakinya gak paham. Gak paham. Nggak, itu kayaknya lakinya yang bahlul deh. Kalau orang laki kan cuek. Kita orang laki kan, Neng. Gitu.
Enggak, kalau orang perempuan kadang dia gitu, dia nggak enak terus terang, mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Tapi kan Nggak, maksudnya ada nyamuk. nyamuk, iya, heeh. Mah banyak nyamuk semprot dong kayak gitu. Tapi nih Sat, kan Iya. kalau orang kode-kodean mulu, kita kan bukan anak pramuka ya. Sekali lagi, kalau kita dikodein mulu ya emang orang kan beda-beda. Ada orang yang paham, ada yang kagak gitu kan. Nah, gimana kita nanggepinnya tuh gimana? Apakah kita harus belajar untuk jadi peka atau gimana sih? Begini, pertama kita nih sebagai kita ya, bagusnya sih kita jadi orang terus terang. Jangan kebanyakan drama gitu. Tapi kan kita nggak semua orang bisa ngomong langsung. Terhadap orang lain kita peka, sensitif. Ini orang kenapa nih kok tampangnya begitu kan? Gitu. Terus tapi kita secara pribadi kita nih kalau bisa jangan juga kita kebangetan. Yang bagus itu terus terang. Ada peribahasa tuh orang Arab mengatakan as-sorohah rohah. As-sorohah rohah. Terus terang tuh enak. Gitu. Kan ada orang kadang nggak, padahal terus terang itu saya nggak suka pedas nih, dikasih makan pedas, bilangnya maaf ya Pak saya nggak bisa pedas, terus terang nih kadang dia diem aja gitu, iya kan? Nggak enakan, Sat. Nggak enakan. Jadi kitanya kalau bisa jangan kebanyakan drama, kalau suka bilang suka, tapi terhadap orang lain kita sensitif gitu. Oke. Tapi sekali lagi juga memang kadang-kadang ada sih hal-hal yang kita tuh kadang nggak enak ngomong langsung gitu. Oke. Ya akhirnya kita ya gitu aja gitu. Cuman kan sekarang banyak kejadiannya gini, misalkan kita contoh deh makanan pedas tadi deh, kita bilang, waduh saya nggak suka makanan pedas, ah nggak bersyukur loh, gituin Sat. Bener ya. Itu gimana itu?